Halo semuanya, Namo Buddhaya. Apa kabar semua? Tentunya sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Jalu Eko Prasetyo. Apakah kamu pernah mendengar tentang kata mencuri? Apa saja contoh-contoh perbuatan mencuri? Apa akibat dari perbuatan mencuri? Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi tidak mencuri dan cara-cara mengamalkannya. Pengertian mencuri. Mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah atau tidak benar. Mencuri termasuk perbuatan salah, perbuatan yang tidak jujur, dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Di dalam agama Buddha, mencuri merupakan suatu perbuatan yang melanggar sila kedua dari Pancasila Buddhis yang berbunyi seperti ini: Adina dana weramani sikapadang samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, mengambil barang yang tidak diberikan ini sama dengan mencuri. Buddha mengajarkan bahwa mencuri akan mengakibatkan hidup dalam kemiskinan, sering dihina, sering ditipu, dan tidak bergantung pada orang lain. Kita dianjurkan melaksanakan sila kedua ini dengan cara mengembangkan kemurahan hati dan kedermawanan, yaitu memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan agar kesulitan mereka dapat diatasi. Contoh-contoh perbuatan mencuri. Contoh perbuatan mencuri yang melanggar sila kedua dalam Pancasila Buddhis, yaitu mencopet, menodong, menjamret, merampok, mengambil diam-diam, menipu orang lain, menculik, menyontek pekerjaan teman, korupsi, meminjam tanpa izin, atau meminjam tidak dikembalikan. Hati-hati ya anak-anak. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian. Ada 5 faktor. Yang pertama, barang itu milik orang lain. Yang kedua, mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya. Yang ketiga, mempunyai niat untuk mencuri. Yang keempat, melakukan usaha untuk mengambilnya. Dan yang kelima, berhasil mengambil melalui usaha yang tidak baik. Hati-hati ya. Ini harus kita perhatikan supaya apa? Supaya kita tidak terlibat di dalam tindakan pencurian. Cara agar tidak terjadi pencurian. Yang pertama, berpikir sebelum mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Yang kedua, menghargai milik orang lain. Ya, menghargai milik orang lain itu artinya tidak memindah-mindahkan barang milik orang lain seenak diri kita sendiri, tidak boleh. Yang ketiga, selalu bersyukur. Selalu bersyukur tentang apa? Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh memiliki sikap iri hati, ingin menginginkan barang milik orang lain, tidak boleh. Kemudian yang keempat, meminta izin saat meminjam sesuatu yang bukan miliknya. Ya, meminjam artinya apa? Kita harus minta izin dulu. Teman-teman, aku mau minjem ini ya. Teman-teman, aku boleh pinjam penghapusnya sebentar nggak? Seperti itu misalnya. Kemudian menabung supaya bisa membeli barang yang diinginkan tanpa harus mencuri.
Nah, dengan menabung, kita bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. 1.000, 2.000, 3.000 sampai 100.000. Nah, ketika kita rajin menabung setiap hari 1.000, maka dalam 30 hari kita mendapatkan 30.000. Luar biasa besar kan? Dalam 50 hari kita mendapatkan 50.000. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus menabung untuk dapat membelinya secara mandiri. Selanjutnya, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, meningkatkan kewaspadaan ini sangat penting anak-anak. Karena apa? Supaya kita selalu waspada, supaya kita harus selalu hati-hati, dan kita tidak terjebak di dalam perbuatan mencuri. Akibat dari melanggar sila kedua. Yang pertama, tidak mempunyai harta benda atau kekayaan. Dalam tanda kutip, menjadi orang yang serba kekurangan. Apakah kalian mau seperti itu? Tentunya tidak ya. Terlahir dalam keadaan melarat atau miskin. Miskin itu artinya menjadi warga yang kurang mampu, ya, tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, menderita kelaparan. Karena tidak mampu membeli makanan, maka makhluk tersebut atau orang tersebut mengalami kelaparan. Selanjutnya, tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan atau didambakan. Jadi selalu gagal meraih apa yang diinginkan. Selalu tidak berhasil untuk melakukan apa yang dia inginkan. Selanjutnya, menderita kebangkrutan atau kerugian dalam usaha dagang. Hati-hati, kalau mencuri, kalau dagang tidak akan pernah berhasil. Selanjutnya, sering ditipu atau diperdayai. Karena sering ditipu, akhirnya usahanya bangkrut, usahanya gagal. Nah, hati-hati. Kemudian mengalami kehancuran karena bencana atau malapetaka. Nah, itulah akibat dari sering melakukan pelanggaran sila kedua. Selanjutnya, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang mencari nafkah secara benar. Yang pertama, memiliki rasa bangga, memiliki barang atau harta secara sah. Yang kedua, bebas dari beban yang membuat ia harus hidup bersembunyi. Yang ketiga, sewaktu mempergunakan hartanya, ia tidak tertekan batinnya. Yang keempat, hal itu memperkuatnya untuk tidak jatuh ke dalam cara-cara hidup yang jahat lainnya. Nah, inilah anak-anak pentingnya dan manfaat ketika kita menjaga sila kedua, yaitu tidak mencuri. Anak-anakku semuanya, dengan tidak mencuri kita akan hidup bahagia. Dengan tidak mencuri kita akan hidup berkecukupan. Nah, sekarang marilah kita menjaga diri kita untuk selalu menjaga sila kedua, yaitu tidak mencuri. Oke, siap semuanya untuk tidak mencuri? Nah, inilah materi tentang tidak mencuri. Anak-anak semuanya, semoga dengan mendengarkan materi ini, kita dapat hidup dengan baik. Kita dapat hidup lebih baik daripada hari ini. Terima kasih semuanya. Sapi Sata, Bawantu Sukidata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.